Shalom, selamat hari Minggu, saudara-saudara. Hari ini kita akan bicara tentang ditegakkannya perjanjian baru demi keselamatan umatnya. Ditegakkannya perjanjian baru demi keselamatan umatnya. Saudara-saudara, ketika kita bicara perjanjian baru, maka kita pun juga perlu bicara mengenai perjanjian lama. Ya. Ada perjanjian lama, maka demikian juga ada perjanjian baru. Nah, apa sih yang terjadi dengan perjanjian lama sehingga perjanjian baru harus ditegakkan, saudara-saudara? Tuhan berkata bahwa pada waktu itu perjanjian Tuhan dengan Israel, perjanjian lama itu, saudara-saudara, telah mereka ingkari. Sekalipun Tuhan dikatakan sebagai orang yang berkuasa atas mereka, atau digambarkan seperti seorang suami yang telah merangkul menikahi umatnya Israel pada waktu itu. Namun perjanjian itu telah mereka ingkari, saudara-saudara. Kalau perjanjian telah diingkari, maka akan membuat hubungan itu menjadi sulit, saudara-saudara. Hubungan itu menjadi susah payah untuk dijalani dan tidak lagi menghasilkan sesuatu yang menyenangkan. Ya, itu adalah sebuah gambaran sebenarnya bahwa perjanjian lama adalah perjanjian yang bisa rusak, perjanjian lama, perjanjian yang bisa diingkari, saudara-saudara. Apa sebabnya? Karena perjanjian lama pada naturnya bergantung kepada perbuatan manusia. Perjanjian lama itu dipegang oleh Allah dan juga manusia. Sehingga ketika salah satu merusaknya, tentu saja Allah, Tuhan kita, tidak akan bisa merusaknya, tetapi manusia menghancurkan perjanjian itu dengan ketidaksetiaan mereka, saudara-saudara. Sehingga apa yang terjadi? Maka perjanjian itu menjadi rusak. Perjanjian itu tidak lagi efektif. Perjanjian itu tidak lagi membawa keselamatan dan juga memberi berkat-berkat yang dinyatakan dalam piagam perjanjian itu, saudara-saudara. Dan memang jika kalau kita lihat, ya, perjanjian lama adalah perjanjian yang sementara, saudara-saudara, karena Tuhan punya rencana tidak hanya menjangkau Israel, tapi juga menjangkau segala bangsa di dunia ini. Itu sebabnya dengan gagalnya umat Tuhan pada waktu itu justru menjadi waktu yang tepat untuk Tuhan mewahyukan perjanjian yang baru. Perjanjian yang akan menjangkau banyak orang, perjanjian yang akan membawa segala bangsa mengenal Tuhan secara pribadi, saudara. Dan tentu saja perjanjian yang baru pun akan ditegakkan dimulai dari umat Tuhan, dari Israel kepada segala bangsa, saudara-saudara. Dan hari ini kita akan melihat seperti apakah perjanjian yang baru itu, saudara-saudara. Saya akan baca ayatnya yang ke-33 bagi kita, Yeremia 31, ayatnya yang ke-33 yang berbunyi demikian. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Amin. Perjanjian baru rupanya perjanjian yang piagamnya, hukumnya, ya, Taurat sama dengan hukum secara harfiah, ditulis di hati manusia. Ya, kita semua tahu bahwa di perjanjian lama, piagam perjanjian itu ditulis pada loh-loh batu, saudara-saudara, yang kita kenal sebagai 10 hukum Taurat. Ya. Ditulisnya perjanjian di loh-loh batu sebenarnya menyatakan bahwa perjanjian itu, saudara-saudara, adalah sebuah hukum yang harus diikuti. Hati manusia harus dicondongkan pada hukum itu dan berusaha mengikutinya dengan sempurna. Namun yang terjadi, sistem hukum itu berkata bahwa satu pelanggaran sama dengan melanggar semuanya. Dan berkat Tuhan baru tercurah sepenuhnya kalau hukum itu bisa dikerjakan dengan sempurna tanpa cacat celah. Namun demikian kita semua tahu siapakah yang dapat? Tidak seorang pun yang dapat. Sehingga kalau kita melihat natur daripada hukum perjanjian lama, hukum itu bukanlah didesain untuk menyelamatkan orang berdosa. Tapi hukum perjanjian lama didesain untuk menyatakan, untuk menarik keluar hasrat yang berdosa dari manusia, saudara-saudara. Karena justru melalui hukum itu, karena surat Roma, manusia mengenal dosa. Ya. Melalui hukum Taurat kita tahu bahwa kita orang yang terbatas, bahwa segala perbuatan kita tidak sanggup menyelamatkan kita. Karena bagaimanapun kerasnya kita berusaha, ada saja yang kita buat salah, ada saja hukum yang kita langgar, paling tidak dalam hati kita, saudara-saudara, sehingga apa yang terjadi, kita dianggap gagal. Dan puji Tuhan, pada akhirnya Tuhan mewahyukan sebuah perjanjian yang baru, perjanjian yang istimewa, saudara-saudara. Dan Tuhan berkata dia menuliskan Tauratnya, artinya Tuhan menuliskan hukumnya di hati manusia, di hati umatnya. Nah, Tuhan menuliskan hukumnya di hati manusia bukan berarti bahwa Tuhan menulis 10 hukum Taurat di hati manusia, sama seperti perjanjian lama. Tentu tidak demikian. Jika demikian halnya, saudara-saudara, maka apa bedanya? Ya. Nah, yang dimaksud sebenarnya Tuhan menuliskan hukumnya di hati manusia adalah sebuah kiasan, yakni Tuhan akan memberikan manusia sebuah hati yang baru, saudara-saudara. Hal ini kita kenal, ya, satu paket dengan kelahiran baru. Karena ketika seseorang
menerima Tuhan Yesus Kristus, maka dia dilahirkan kembali melalui kebangkitan Kristus, saudara-saudara. Karena pribadinya, karena rohnya dilahirkan kembali, demikian juga hatinya, saudara-saudara, dilahirkan kembali melalui peristiwa yang ajaib itu, saudara-saudara. Sebabnya ketika Tuhan memberikan kita hati yang baru, ya, itu berarti kita akan mengikuti Tuhan, saudara-saudara, dari dalam batin kita. Kesalehan kita sekarang bukan kesalehan eksternal semata, tapi kesalehan kita menjadi kesalehan yang berasal dari dalam diri kita, dimulai dari internal diri kita, saudara-saudara. Sehingga perjanjian baru sebenarnya bicara tentang perubahan hati. Ya, ketika seseorang menerima Sang Juru Selamat, dilahirkan kembali, dia mengalami perubahan hati. Kini hatinya menaruh percaya kepada Tuhan. Kini dia memiliki Tuhan dalam dirinya, yakni Roh Tuhan yang Maha Kuasa itu, Roh Kudus itu bertahta dalam dirinya, bersemayam di sana di hatinya, sehingga dia dapat mengikuti pimpinan Tuhan dalam hidupnya. Saudara-saudara, itu sebabnya ya, umat perjanjian baru dikenal dengan karakter mereka, dikenal dengan sifat mereka yang penuh dengan kasih Tuhan. Ya, apa sebabnya? Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi mereka, dan Tuhan yang mengasihi mereka terlebih dahulu bahkan bertahta, bersemayam di hati mereka. Itu sebabnya kini mereka, kita semua yang percaya, dapat mengikuti Tuhan. Ya, ciri khas kita adalah pribadi Tuhan, yakni kasih-Nya yang menyata di dalam batin kita, dalam hati kita, dan mengalir keluar kepada seluruh kehidupan kita, saudara-saudara. Jadi itu yang disebut sebagai hukum Tuhan ditulis di hati kita, adalah kita diberikan hati yang baru, saudara-saudara, dipimpin oleh Tuhan. Sebabnya hari ini ya, kita tidak hanya menghormati orang tua kita, tapi kita juga berusaha dan belajar mengerti mereka. Ya. Kita tidak hanya berhenti atau tidak mencuri, tapi kita belajar memberi, saudara-saudara. Kita tidak hanya menghindarkan diri dari hal-hal yang jahat, ketidaksetiaan kepada pasangan kita. Kita bahkan belajar mencintai pasangan kita dengan kasih Tuhan. Ya, kita bahkan belajar tidak hanya belajar tidak mengingini, tapi kita juga belajar bahwa kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Saudara-saudara, ada banyak hal ya yang kita bisa lakukan bersama dengan Tuhan dalam pimpinannya, membuat hidup kita dinamis, ya, hidup kita tidak kalah dengan situasi, membuat hidup kita tidak kalah dengan berbagai tantangan di dalam hidup kita, saudara-saudara. Nah, begitulah natur perjanjian baru itu. Perjanjian baru, hukum Tuhan ditulis di hati kita, yang berarti kita diberikan hati yang baru, saudara-saudara. Kemudian berikutnya dalam ayatnya yang ke-34 dikatakan demikian. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Ayatnya yang ke-33b, ya. Tuhan akan menjadi Allah kita, dan kita akan menjadi umatnya. Saudara-saudara, di dalam perjanjian lama, ya, ada suatu momen di mana umat itu bisa dikeluarkan dari identitas, dari status mereka sebagai umat Tuhan, saudara-saudara. Ketidaksetiaan mereka, pemberontakan mereka akan membuat mereka dikeluarkan sebagai umat Tuhan. Dalam kitab Hosea kita melihat bahwa Israel bahkan pernah disebut sebagai bukan umatku, karena ketidaksetiaan mereka. Saudara-saudara, apa sebabnya? Karena identitas sebagai umat Tuhan itu bergantung sekali berperforma kepada kebaikan diri mereka, saudara-saudara. Tapi dalam perjanjian baru, ya, kita menjadi umat Tuhan, saudara-saudara. Itu sebenarnya bukan karena performa, bukan karena kemampuan kita, tapi kita menjadi umat Tuhan itu semata-mata sebenarnya karena kita menaruh iman percaya kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena ketika kita menerima hati yang baru, pada waktu itulah juga kita menjadi umat Tuhan. Jadi kita menjadi umat Tuhan bukan semata-mata karena apa yang bisa kita kerjakan, tapi karena kepada siapa kita percaya. Kalau kita percaya kepada Sang Juru Selamat, Tuhan kita Yesus Kristus, pada waktu itulah kita diperhitungkan sebagai umat Tuhan, saudara-saudara. Hal yang sangat indah sekali. Dan ketika Tuhan menjadi Tuhan kita, menjadi Allah kita, kita menjadi umatnya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya. Bahkan jikalau ada umat Tuhan yang barangkali salah jalan, saudara-saudara, memilih yang lain gitu ya, meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membuang mereka. Sebabnya ada kisah-kisah setelah sekian tahun, belasan tahun, puluhan tahun orang pergi dari persekutuan orang-orang percaya, mereka bisa kembali lagi. Bahkan sekalipun mereka dengan sadar meninggalkan persekutuan orang percaya, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Karena ketika mereka pernah percaya kepada Tuhan Yesus, materai Tuhan itu tetap berlaku, saudara-saudara. Materai Tuhan itu akan aktif, selalu hidup, dan berkuasa untuk mengembalikan siapapun juga yang telah menjauh dari persekutuan. Sebabnya kita melihat kisah-kisah.
Ada orang yang kembali kepada Tuhan Yesus. Orang-orang yang kembali kepada persekutuan. Apa sebabnya? Karena materai perjanjian Tuhan itu tetap ada pada diri mereka, saudara-saudara. Itu ajaibnya. Bahkan hari ini ya, kita menjadi umat Tuhan, saudara-saudara. Sekalipun ya, kita bukan termasuk bilangan orang Israel secara lahiriah, kita dapat menjadi umat Tuhan. Apa sebabnya? Karena yang disebut sebagai umat Tuhan hari ini bukan semata-mata orang yang berasal dari keturunan Abraham berdasarkan garis keturunan darah jasmani manusia, saudara-saudara. Tapi kita dianggap menjadi umat Tuhan, diperhitungkan menjadi umat Tuhan karena kita hari ini berada dalam Kristus Yesus. Sehingga cakupan umat perjanjian baru itu tidak lagi nasional Israel, tapi cakupan umat perjanjian baru secara internasional. Siapapun, apapun suku bangsanya, orang Asia, orang Eropa, orang Timur Tengah, orang Negro, ya, semuanya dapat menjadi umat Tuhan ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa sebabnya? Karena Tuhan Yesus ketika dia datang ke dunia, dia menggenapi perjanjian lama dengan hidupnya, saudara-saudara. Kristus Yesus Tuhan kita hidup dengan sempurna, sehingga dalam hidupnya perjanjian lama digenapi. Segala tuntutan hukum Taurat, 10 hukum itu, semuanya dia kerjakan dengan sempurna, tanpa cacat celah. Sehingga berkat Allah Bapa ada padanya, dan dia bisa karuniakan kepada kita, saudara-saudara. Kemudian dalam kematiannya di kayu salib, saudara-saudara, itu punya makna yang sangat besar sekali tentang perjanjian ini. Kematian Kristus di kayu salib membawa perjanjian lama kepada akhir, yang disebut dalam kitab surat Efesus sebagai dibatalkannya perjanjian lama, sehingga perjanjian baru dapat ditegakkan. Saudara-saudara, saya akan bacakan surat Efesus 2 ayat 12 sampai 15 bagi saudara-saudara sekalian. Surat Efesus 2 ayat 12 sampai 15 saya akan bacakan bagi saudara-saudara sekalian, ya. Bahwa pada waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang, ini kuncinya, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ya, kita bangsa-bangsa lain dianggap sebagai orang yang jauh dari Tuhan pada waktu itu. Tapi Israel dianggap orang yang dekat karena Tuhan bertahta di Yerusalem, di tengah bait suci mereka, saudara-saudara. Namun kita bersyukur karena Kristus kita yang jauh kini menjadi dekat. Saya akan lanjutkan. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ya. Kematian Kristus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, saudara-saudara, untuk menciptakan keduanya. Siapa keduanya? Israel dan bangsa-bangsa lain. Menjadi satu manusia baru dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ya. Kita hari ini, kalau kita orang percaya, kita disebut sebagai manusia baru, saudara-saudara. Manusia yang dilahirkan kembali, ciptaan baru, dan kita disatukan. Ya, hari ini siapakah umat Tuhan? Umat Tuhan berasal dari segala bangsa, Israel maupun juga bangsa-bangsa lain. Ya. Israel dan bangsa-bangsa lain disatukan dalam Kristus Yesus, disucikan karena darah Kristus, dan diterima hanya melalui iman percaya di dalam namanya, saudara-saudara. Dan iman percaya kita itu berkuasa sekali. Kita tidak sekedar percaya, tapi ketika kita percaya, kita dijadikan manusia baru, yakni orang-orang yang memiliki hati yang baru tadi, saudara-saudara. Hati yang taat, hati yang mengikuti pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Ya, satu perjanjian baru, perjanjian yang indah sekali, membuat kita menjadi umat Tuhan. Apapun suku bangsa kita, apapun latar belakang kita, saudara-saudara, yang penting kita percaya. Melalui iman percaya kita dimasukkan menjadi umat Tuhan, saudara-saudara. Berikutnya, perjanjian baru itu seperti apa? Saya akan bacakan ayatnya ke-34. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Pengenalan akan Tuhan dimiliki oleh semua umat, saudara-saudara. Bukan hanya orang-orang Lewi. Dalam perjanjian lama, orang-orang Lewi punya hak istimewa, saudara-saudara, sebagai pengajar umat. Karena pengenalan akan Tuhan, mereka miliki lebih dibanding suku-suku bangsa yang lain. Apa sebabnya? Karena mereka dekat dengan kitab suci, mereka dekat dengan hadirat Tuhan, bait suci di perjanjian lama, saudara-saudara. Mereka berbagian dalam pelayanan, sehingga pengenalan mereka akan Tuhan jauh lebih advance, ya, jauh lebih maju dibanding suku-suku bangsa yang lain. Tapi hari ini, kalau kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara, kita semua diperhitungkan sebagai imam-imam Tuhan.
imamat yang rajani. Ya. Dulu mungkin pernah kita mendengar imam itu adalah kepala keluarga. Terus terang dalam konsep Kristen tidak tepat seperti itu. Barangkali itu diambil dari konsep kepercayaan lain, saudara-saudara. Tapi dalam iman percaya kita, setiap orang percaya adalah imamat rajani. Tuhan Yesus berkata, firman Tuhan berkata, saudara-saudara, dalam surat kepada umat Tuhan melalui Rasul Petrus, bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, kamulah. Ya. Tidak bicara hanya kepada orang tua, tapi bicara kepada seluruh umat, saudara-saudara. Jadi hari ini, kalau kita adalah umat Tuhan, kita adalah imamat yang rajani. Ini sebabnya kita dapat mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, dan pengenalan ini dimulai sejak kita mendapat pewahyuan tentang pengampunan dosa. Karena ketika kita menerima pengampunan dosa itu melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus, disitulah kita sadar bahwa Tuhan kita adalah Sang Juru Selamat. Tuhan kita adalah Sang Penebus. Dia bukan hanya Sang Pencipta, Dia Sang Penebus, Dia Juru Selamat kita. Kalau kita orang percaya, kita berbahagian dalam berkat Sang Penebus, saudara-saudara, mendapat pengampunan dosa. Dan ketika seseorang sadar dia diampuni dosanya, seluruh dosanya, ya bukan hanya dosanya yang dahulu, tapi dosanya yang dulu, sekarang, dan nanti, ya, dia sadar, kita sadar bahwa kita bukan lagi orang berdosa. Kita diperhitungkan sebagai orang benar karena darah Yesus Kristus, saudara-saudara. Itu identitas kita hari ini. Dan sebagai orang benar, bukan orang berdosa lagi, kita memiliki hak istimewa untuk mengenal Tuhan. Karena selama ini yang membuat manusia sulit mengenal Tuhan adalah dosa-dosa mereka. Tapi ketika segala dosa kita diampuni, status kita berubah dari orang berdosa menjadi orang benar karena iman, saudara-saudara. Disitulah kita bisa terus maju untuk mengenal Tuhan. Kita tidak lagi perlu mundur, dan kita tidak bisa mundur lagi. Dan kita akan terus maju mengenal Tuhan semakin dalam dan semakin dalam. Mengenali Tuhan dalam hidup kita. Bahkan dapat mengalami Dia dalam kehidupan ini. Itu hak yang sangat istimewa sekali. Dan dalam Kristus Yesus, kita mendapatkan hal itu, saudara-saudara. Kita mengenal Tuhan. Bahkan saya yakin, kalau para orang tua ya, memberitakan Injil kepada anak-anaknya, anak-anak menerima Tuhan Yesus secara pribadi, saudara-saudara. Mereka walaupun masih anak-anak bisa mengenal Tuhan. Walaupun mereka belum pintar menjelaskan apa yang mereka imani, tapi mereka mengalami, mereka merasakan Tuhan Yesus hidup dalam hidup mereka. Itu hal yang sangat penting sekali. Karena mengalami Tuhan berarti mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan akan memiliki pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Allah. Itu yang disebut sebagai kesaksian pribadi, saudara-saudara. Itu yang menguatkan sekali. Itu yang membuat relasi kita, kehidupan kita mengiring Tuhan di dunia ini menjadi hidup dan penuh dengan warna-warna yang indah, saudara-saudara. Itu di Perjanjian Baru membuat pengenalan akan Tuhan tidak lagi dimiliki orang-orang tertentu, tapi semua orang yang percaya, besar kecil, dapat memiliki pengenalan itu, saudara-saudara. Berikutnya, yang terakhir, ya, ayat 34 yang B, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Tuhan mengampuni dan melupakan, saudara-saudara. Di Perjanjian Lama, yang Diagram Hukum Taurat berkata bahwa Tuhan akan mengunjungi, Tuhan akan menilik dosa-dosa umatnya sampai keturunan yang ketiga dan keempat. Karena memang sistemnya begitu, saudara-saudara. Dalam keadilan Tuhan, saudara-saudara, penghukuman itu harus dijalankan. Ya. Hari ini Tuhan sebenarnya tidak mengabaikan keadilannya, tapi Yesus Kristus yang Juru Selamat, firman Allah yang jadi manusia itulah yang menanggung segala keadilan hukum pada tubuhnya di kayu salib, saudara-saudara. Ketika dia disiksa, dipukul, dihancurkan, dipecahkan tubuhnya, pada waktu itulah, saudara-saudara, dia menanggung segala hukuman atas segala dosa kita. Sehingga hari ini, sejak kita percaya, Tuhan tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Dengan darahnya yang tercurah, segala dosa kita diampuni, saudara-saudara. Itu yang membuat kita sadar bahwa di dalam Tuhan, kita berdiri sebagai orang yang bukan hanya diampuni, tapi dosa-dosa kita dilupakan. Ini hal yang sangat indah sekali. Sehingga apa yang terjadi, dari manapun kita berasal, bagaimanapun latar belakang kita, ya nenek moyang kita, barangkali saudara orang tua kita, yang barangkali nggak sempurna, ya, kita tidak perlu mewarisi dampak segala kejahatan orang-orang yang telah mendahului kita, nenek moyang kita, saudara-saudara. Apa sebabnya? Karena Tuhan Yesus dalam Kristus, Yesus ya, pewahyuannya, saudara-saudara, itu membuat kita dapat menikmati kemurahan Tuhan yang begitu besar. Kita memulai suatu awal yang baru, sehingga kita sebagai orang-orang yang percaya, ya, dianggap sebagai orang-orang yang memulai lembaran baru. Bukan hanya lembaran baru, lembaran yang penuh rahmat, memulai hidup kita dalam Kristus Yesus. Sehingga hari ini, saudara-saudara, kita tidak perlu menyalahkan orang yang sebelumnya, yang mendahului kita. Bagaimanapun hidup kita hari ini, karena dalam Kristus kita memulai awal yang baru. Kita mendapat warisan kita, berkat-berkat
dari Bapa di surga, berkat-berkat dalam perjanjian yang baru. Tuhan memulihkan kita, Tuhan menghiasi kita, Tuhan memuaskan kita dengan segala kebajikannya. Dan inilah yang membuat kita juga bisa hidup damai dengan siapa saja. Sebagaimana Tuhan mengampuni dan juga melupakan, demikian juga kita dengan sesama kita saling memaafkan dan melupakan segala kesalahan yang pernah terjadi. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, ya, kita menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Hidup kita betul-betul menyatakan kemuliaan Tuhan. Kita bersyukur hari ini nubuatan Yeremia digenapi. Kita hidup dalam perjanjian yang baru. Sejak darah Kristus Yesus ditumpahkan, sejak pada waktu itulah ya, perjanjian baru telah ditegakkan, saudara-saudara. Dan kita hari ini hidup dalam perjanjian yang baru. Dengan ini kita hidup dalam kemurahan Tuhan yang berlimpah-limpah dan menikmati kasih sayangnya yang tak pernah berkesudahan dari sejak kita percaya sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.